Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah tentunya kepada kehadiran Allah atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling mahal adalah nikmat ilmu, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau untuk bisa masukin surganya Allah dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti. Sahabat Oase yang dimuliakan Allah, terkhusus kaum perempuan, wanita muslimah dimanapun berada, kita tentu ingin beribadah di bulan Ramadan ini 30 hari full. Namun pada kita sebagai wanita, dalam 1 bulan atau 30 hari, tentulah kita tidak bisa full melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Pasti ada perasaan sedih, kesal, iri. Sedih karena kita tidak bisa beribadah, karena tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji. Kesal, mungkin sebagian kita ada yang sudah puasa seharian penuh sampai sore, tiba-tiba menjelang maghrib keluar menstruasi yang membatalkan puasa. Iri juga dengan kaum pria yang bisa melaksanakan ibadah full di bulan Ramadan. Namun itu adalah kabar kita sebagai wanita. Kita mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Mengapa? Nanti pertanyaan, mengapa sih wanita itu mengalami namanya menstruasi? Kodrat wanita adalah dikaruniai oleh Allah rahim. Rahim itu adalah tempat tumbuhnya janin yang kelak akan lahirlah bayi yang merupakan keturunan dari manusia untuk melanjutkan keturunan kita. Di dalam rahim terdapat indung telur dan sel telur, di mana saat telur itu tidak dibuahi, saat sel telur itu tidak dibuahi, maka dia akan meluruh bersamaan dengan meluruhnya dinding rahim yang mengandung banyak jaringan darah. Menstruasi itu biasa dialami oleh kaum wanita sejak minimal usia 9 tahun. Menstruasi adalah darah yang keluar bukan merupakan penyakit dan tidak didahului oleh proses kelahiran. Pada saat haid, wanita diperbolehkan untuk istirahat beribadah. Lantas timbul pertanyaan, mengapa sih wanita itu harus beristirahat beribadah selama dia haid? Saat Allah menetapkan suatu hukum, pastilah ada maslahat di dalamnya. Hikmahnya adalah saat wanita haid, wanita yang mengalami haid itu mengalami perubahan emosi, ketidakstabilan emosi, ketidaknyamanan dirinya, banyak hal lain yang membuat emosinya lebih cepat terpancing. Oleh karena itulah di saat-saat itu Allah seolah memerintahkan mereka untuk sejenak beristirahat dari beribadah agar menenangkan dirinya. Tapi yang paling dahsyat, saat wanita dalam keadaan haidnya itu akan dibayarkan pahala dari apa yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan pada saat sucinya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, iza maridul abdu aw safar kutibalahu misluma kana ya'malu mukiman solihan, yang artinya jika ada seorang sakit atau semacamnya atau dalam keadaan safar, dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka pahalanya akan tetap mengalir sempurna seperti masa sucinya atau kebiasaan rutinnya. Adanya haid menyebabkan wanita itu terhalang dari beribadah. Misalkan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa di bulan Ramadan, dan tidak bisa tawaf. Berbeda dengan sholat dan tawaf, puasa di bulan Ramadan bisa diganti di hari lainnya atau diqadha. Sebagai muslimah yang cerdas, seorang wanita biasanya cermat menghitung berapa lama dia meninggalkan puasa selama dia haid, sehingga dia bisa menetapkan berapa lama nanti akan diganti puasanya di hari lain. Namun ada sebagian wanita itu yang lupa berapa lama dia meninggalkan puasanya, sehingga dia akan bingung untuk mengqadhanya berapa hari. Qadhalah puasa sebanyak-banyaknya
sampai kalian yakin bahwa kalian telah melunasi hutang puasa kalian. Lantas ibadah apa saja yang bisa kita lakukan selama kita haid saat di bulan Ramadan? Ada banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, bisa belajar ilmu yang bermanfaat. Terutama di bulan Ramadan, kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Kita bisa belajar online atau offline, kita bisa membaca buku, mendengarkan YouTube, mendengarkan tausiah di TV, banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua, sebagai kaum wanita, kita bisa membantu menyiapkan sahur dan berbuka puasa bagi keluarga kita yang berpuasa. Atau juga bisa untuk memberikan makanan berbuka puasa di masjid atau dibagi-bagi kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang lantar lainnya yang belum berkesempatan membeli makanan untuk berbuka puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Sedekah jangan diartikan hanya dengan uang. Sedekah itu bisa dengan jasa, bisa dengan tenaga, bisa dengan hal lain. Misal, kita harus sedekah ilmu, mengajarkan ngaji anak-anak di rumah, mengajarkan baca Al-Quran anak-anak di rumah. Bisa sedekah dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu tidak selalu dengan uang. Atau sedekah yang paling ringan adalah sedekah senyum. Kita bisa senyum kepada orang-orang yang kita temui di jalan. Sedekah dan infak dibedakan atas materi. Jika kita mengeluarkan uang untuk disedekahkan, itu namanya infak. Tapi jika kita sedekah tanpa uang, itu namanya sedekah. Jadi tidak usah kita memaksakan diri untuk sedekah dengan menggunakan uang jika kita tidak mampu untuk menggunakan uang untuk bersedekah. Selanjutnya adalah berzikir dan beristighfar. Wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapkan sebanyak-banyaknya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan kering lidahmu oleh istighfar. Pada zaman dahulu kala, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, ada cerita yang sangat menarik terkait dengan istighfar. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal ingin sekali pergi dari kotanya, dari kota Irak, menuju ke kota Barsah yang sangat jauh. Entah mengapa, dia pun tidak mengerti mengapa dia ingin melangkahkan kakinya ke sana. Akhirnya dia pergi ke kota Barsah yang jauh dari Irak. Setibanya dia di kota Barsah, itu masuk waktu Isya. Di sana dia pun sholat berjamaah di masjid bersama para jemaah lainnya. Dikarenakan zaman dahulu kala tidak ada teknologi, sehingga orang-orang tidak mengenali siapa dia. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang sangat populer pada kala itu. Selesai sholat, dia ingin beristirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun, marbot masjid melarang dia untuk beristirahat di dalam masjid. Dia pun keluar masjid dan tiduran di pinggir masjid. Tetap sama, marbot masjid pun masih melarang dia untuk tidur di luar masjid. Sehingga terjadilah dorong-mendorong antara Imam Ahmad bin Hanbal dan marbot masjid tersebut. Hal tersebut menarik perhatian penjual roti yang berada di dekat masjid. Dia pun menghampiri Imam Hanbal. "Hai Syekh, Anda boleh beristirahat di rumahku, mari ikut aku." Dia pun mengajak Imam Hanbal ke rumahnya. Setiba di rumah pedagang roti itu, Imam Hanbal pun beristirahat. Di sela istirahatnya dia memperhatikan gerak-gerik si penjual roti yang saat itu sedang membuat roti untuk dijual keesokan harinya. Setiap Imam Hanbal mengajak dia berbicara, dia menjawab. Tapi ketika Imam Hanbal diam, dia pun beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Membacakan terus beristighfar, astagfirullah. Mengaduk pun beristighfar, astagfirullah. Imam Hanbal pun tertarik dan bertanya, "Wahai penjual roti, sudah berapa lama engkau melakukan ini?" Penjual roti itu pun menjawab, 30 tahun. "Lantas apa yang engkau dapatkan dari hal ini?" tanya Imam Hanbal kembali. "Banyak. Semua hajatku dipenuhi oleh Allah.
Semua pintaku dikabulkan oleh Allah. Hanya satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Hambal. Imam Hambal pun berdiri dan langsung bertakbir, Allahu Akbar. Imam Hambal pun penasaran dengan apa yang dilakukan si penjual roti. Wahai penjual roti, sudah berapa lama engkau melakukan ini? 30 tahun, Syekh, jawabnya. Imam Hambal bertanya kembali, lantas apa yang kau dapatkan dari ini? Tak ada hajatku yang aku pinta kepada Allah, semua dikabulkan. Hanya satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, jawab pedagang roti. Sontak Imam Ahmad bin Hambal pun berdiri dan mengucap takbir, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu lah yang membawa aku ke sini. Begitu bahagianya setiap pedagang roti bisa bertemu dengan orang yang sangat diinginkan dia untuk bertemu selama ini. Itulah nikmat dari istighfar. Terlebih di bulan Ramadan, berbanyaklah istighfar. Terutama istighfar, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah istighfar dengan kedudukan tertinggi, di mana hadis Rasulullah mengatakan, jika seorang muslim membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi hingga waktu malam dan dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Dan jika seorang muslim membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam hingga waktu pagi dan dia meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana bunyi Sayyidul Istighfar? Azim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya, wa abu bi dzanbin faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah Sayyidul Istighfar. Perbanyaklah istighfar sahabat-sahabat oase, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh. Apalagi ibadah yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan jika kita sedang haid? Membaca dan mendengarkan Al-Quran. Menurut mazhab Imam Syafi'i, wanita yang sedang haid itu dilarang membaca Al-Quran kecuali untuk kepentingan. 1. Berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran. 2. Membaca ayat-ayat Al-Quran menjelang tidur sebagai doa. Atau yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran sebagaimana guru-guru agama di sekolah. Namun menurut mazhab Imam Malik, seorang wanita diperbolehkan membaca Al-Quran, namun tidak dengan menyentuhnya. Kita bisa membaca Al-Quran dari HP, bisa. Kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran. Kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Dengan tidak menyentuh Al-Quran, kita tetap bisa belajar Al-Quran. Atau kita juga bisa membaca tafsir Al-Quran. Jadi saat masa suci kita membaca Al-Quran, di saat masa haid kita membaca tafsir Al-Quran, sehingga lengkap. Selama bulan Ramadan kita bisa mempelajari keduanya. Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan saat kita sedang haid? Perbanyaklah berdoa, wahai sahabat-sahabat oasis sekalian. Perbanyaklah berdoa. Berdoalah di sepertiga malam. Jika seorang wanita terbiasa melakukan sholat tahajud di sepertiga malamnya, maka di saat dia sedang haid, bangunlah di sepertiga malammu dan berdoalah. Allah tidak melarang kita berdoa di sepertiga malam saat kita haid. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoalah sepertiga malam saat Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah, adakah orang yang mau berdoa? Maka akan aku kabulkan. Adakah orang yang akan minta ampunan? Maka akan aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan pernah ragu untuk berdoa di sepertiga malam terakhir walaupun kalian sedang haid. Terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini. Perbanyaklah berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, andaikan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang aku baca? Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, jika engkau bertemu Lailatul Qadar, maka bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca itu di setiap malam-malam Ramadan, di sepanjang bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan di saat kita haid. Beribadah itu ada dua macam. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, bagi kaum wanita yang sedang haid, jangan memaksakan ibadah yang dilarang oleh Allah. Karena dengan menjauhinya pun, kita sudah mendapatkan pahala. Sekian yang saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.